welcome back to Undrika TV. Balik lagi sama podcast-podcast kita yang selalu bertebaran di YouTube channel Undrika TV. Hari ini hostnya masih sama saya, Rimayeng Ramli ya. Semoga deh podcast-podcast kita bisa menemani hari-hari kalian, bisa juga memberikan inspirasi yang lebih baik lagi, dan juga mungkin bisa menambah wawasan-wawasan baru buat kalian yang menonton podcast-podcast kami. Nah, hari ini saya, Rimayeng Ramli, akan memandu acara podcast hari ini yang kebetulan tema kita itu agak beda dari biasanya. Jadi untuk hari ini tuh tema kita tuh adalah sinergitas Bawaslu dengan perguruan tinggi dalam mewujudkan pengawasan yang partisipatif. Tuh, berat kan temanya ya gitu. Tapi semoga sih tema kita ini bisa menambah wawasan untuk sahabat-sahabat Undrika yang menonton podcast ini ya. Nah, hari ini kita mengundang narasumber jauh banget dari Bawaslu Kota Batam. Enggak sih, enggak jauh ya Pak ya. Enggak jauh dekat, kan ya, cukup gitu. dekat ya gitu kan. Nah, kebetulan Bapak ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Batam pada periode 2018 dan juga 2023, betul kan ya? Betul ya. Nah, jadi hari ini mari kita sambut dulu ya kandidat doktoral Shalendra Reza Esos MIKOM. Iya Allah, mohon maaf susah namanya karena banyak loh gelarnya ya kan. Jadi kita bisa panggil Pak Reza, boleh? Boleh sekali. Boleh. Nah, Pak Reza ini kebetulan adalah seorang Ketua Bawaslu Kota Batam di periode 2018 dan sampai 2023. Betul? Ya. Betul. Nah, Bapak boleh nggak saya tanya dulu nih? Kita kepoin dulu, boleh lah ya? Boleh. Oke gitu. S1-nya adalah Ilmu Komunikasi di Mercu Buana. Iya. Kemudian S2-nya adalah Ilmu Komunikasi di Unpad. Iya. Ih, Bapak lulusan Bandung, ya Allah. Terus S3-nya adalah Ilmu Komunikasi di UINSU Medan. Betul. Baik, kalau begitu semoga lancar studinya Bapak. Segera Pak. Gas. Ih, apa deh. Oke, Bapak ya. Ya tanpa banyak-banyak ini lagi ya, banyak-banyak basa-basi dan juga mukadimah, saya pengen nanya langsung Bapak. Gitu. Biar kita agak to the point, straight to the point ya. Nah, jadi kalau untuk zaman sekarang ini kan kita lagi musim 2024 ini kita akan pemilu, ya kan? Nah, itu gimana Pak menurut Bapak? Kalau misalnya pemilu yang tahun ini itu menurut Bapak bakal kayak gimana? Apakah ada tantangannya? Apakah nantinya ada kelebihannya atau kekurangannya dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2019? Gimana Pak? Oke, baik. Selamat sore sahabat Undrika dan sahabat Undrika TV. Kembali lagi dengan saya, karena saya bilang kembali lagi karena saya pernah di sini ya. Ya ampun, narasumber tetap nih kan kayak gitu. Dijadikan narasumber gitu. Kali ini terima kasih sudah diundang kembali dengan Undrika TV. Hostnya yang berbeda. Kalau kemarin kan ada Tuh Bagus ya, sekarang Mayang lebih cantik gitu. Tuh Bagus kurang cantik katanya. Bukan, maksudnya kan cantik iya, dari yang pada kemarin gitu kan. Gitu. Ya, terima kasih. Kalau dibilang apa sih sebetulnya perbedaan 2019 dengan 2024? Pasti setiap tahapan kepemiluan itu berbeda ya. Benar. Ya, kalau dibilang peraturan tetap sama, dibilang dasar peraturannya di Undang-Undang 7 2017, tapi di PKPU setiap tahapan juga berbeda. Ya, karena bagaimanapun setiap visi misi pimpinan itu setiap periode itu berbeda, dan fokusnya juga pasti ada perbedaan-perbedaan yang kita bilang walaupun tidak signifikan pasti ada gitu ya. Makanya kalau di saat ini kami di Bawaslu Kota Batam, selain tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, ada lagi tagline yang memang wajib kita lakukan. Apa ya? Awasi cegah tindak. Awasi cegah tindak ya. Jadi kita pengawasan itu harus lebih maksimum ya. Kenapa harus lebih maksimum? Salah satunya apakah bisa gitu kan? Orang selalu tanya apakah bisa 5 orang mengawasi seluruh masyarakat Kota Batam yang memang dalam populasi yang dihitung BPS itu 1,3 juta gitu kan? Iya. Ya, makanya inilah salah satu ya kolaborasi antara Bawaslu dan kampus, dalam hal ini Undrika. Ketepatan kita beberapa kali diundang Undrika TV untuk mengkomunikasikan
ya apa sih sebetulnya kerja-kerja kami di Bawaslu Kota Batam gitu. Dengan dibantu oleh mahasiswa, kampus, terus media massa, ini insya Allah konteks pengawasan ini lebih maksimal lagi begitu. Berarti kalau nggak salah tuh Bawaslu itu kan pernah melakukan MOU, benar Ya, ya? betul MOU sekali, dengan iya. Bawaslu ya kalau nggak salah. Tapi kalau MOU dengan Unrika, bukan iya, kalau Bawaslu dengan Bawaslu. Bawaslu Gitu. salah sebut. Bawaslu dengan Unrika, Betul tuh kan. sekali. Ih sama ketua Bawaslu aku kok udah jadi ini grogi gitu gimana gitu. Jadi MOU-nya itu tapi udah lama ya dari 2021 ya Pak Iya, ya betul gitu. sekali. Tapi masih berlangsung sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti hal tersebut juga memang untuk memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi Unrika ya kan ya Pak ya? Benar Betul nggak sih? sekali. Ya. Nah, Bapak, ada lagi nih, masih pengen banyak nih yang saya Iya. tanya nih, Pak. Nah, apa ini potensi politik uang ya Iya. di tengah kesulitan ekonomi, apalagi saat ini sempat ada masa pandemi sebelumnya gitu. Mungkin istilahnya tuh ekonomi kita belum stabil or something gitu ya. Nah, kalau misalnya masyarakat berpikir pragmatis, kemungkinan potensi politik uang apakah akan semakin besar atau bagaimana menurut Bapak? Kalau dibilang masyarakat berpikir pragmatis, otomatis potensi money politik itu akan tinggi, ya. Yes. Tapi kembali lagi dengan model kita tadi, awasi cegah tindak, ini bisa kita minimalisir, Benar. ya. Dengan kerjasama kita baik dengan media, dengan kampus, ya, dan mahasiswa ini sekarang banyak kaum milenial, ya. Benar. Ini juga kita kerjasama sehingga sasaran tepat untuk mengedukasi adik-adik milenial ini juga pas gitu, ya. Karena bahasanya otomatis lebih cenderung sama, ya, kan sepantaran gitu daripada yang memang usia lebih daripada adik-adik yang milenial sepantaran itu, begitu. Saya juga termasuk adik-adik milenial, Pak. Oh iya begitu ya. Oh, Oke. baik. Tapi bohong. Bapak, tapi kalau Iya. misalnya nih gini, anggaplah misal akhirnya nanti sebelum pelaksanaan pemilu tersebut akhirnya ada yang istilahnya kayak serangan fajar Iya, or something itu. Itu gimana itu, Pak? Maksudnya gimana cara kita menyikapinya? Karena kan biasanya banyaknya orang yang kayak sudah dapat apa ya istilahnya kayak serangan fajar tersebut, akhirnya mereka kayaknya malah jadinya kayak tidak ikut mencegah gitu. Jadi kayak saudara terima aja lah dulu gitu. Itu bagaimana, Pak? Iya. Menurut Bapak? Kita di 3 hari ketika masa tenang kita ada namanya patroli pengawasan. Oke. Patroli pengawasan, begitu juga dengan tim Gakumduki juga kita turun bagaimana pengawasan di malam, bukan siang sampai sorenya, tapi memang lebih banyak kita di malam harinya, ya, sampai dini hari gitu. Oke. Kan. Nah, itu makanya ketika dikatakan emang nggak capek ya konsekuensi ya. Konsekuensi dan masa-masa yang krusial itu kan di pagi harinya ya. Iya, benar. Itulah kita maksimalkan, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah melantik PTPS dari total 3.241 PTPS se-Kota Batam. Itu juga bisa menjadi supporting tim kami untuk melakukan pengawasan-pengawasan sampai tingkat RT RW begitu. Oke. Pak, berarti selain dengan PTPS tersebut, berarti kalau untuk patroli itu Bapak Bawaslu itu sendiri bekerja sama dengan mana lagi, dengan pihak mana lagi, Ya. kalau boleh tahu? Kami biasanya di Gakumdu itu ada kepolisian, kejaksaan, juga kami melakukan patroli-patroli, ya, sehingga di masa tenang ini lebih maksimal lagi meminimalisir, Betul, ya, kegiatan-kegiatan money politik yang tidak pada tempatnya itu. Oke. Pak, kalau selama ini ya, mungkin kalau yang kita tahu adalah mungkin kenapa anak-anak milenial itu cenderung mereka, yang saya tahu ya, Iya, mereka tuh lebih cenderung untuk golput ya Pak. Iya, Bener nggak sih? Gitu. Sering kayak mereka tuh kayak akhirnya tuh kayak karena mereka ini kurang apa ya istilahnya tuh kurang aware, biasanya tuh mereka itu kayak kurang mau mencari tahu informasi tentang siapa yang harus mereka pilih dan bagaimana istilahnya nanti tuh cara memilih, dan juga kalau misalnya kita ke TPS itu bagaimana. Nah, itu bagaimana caranya, apakah Bawaslu di situ juga termasuk ikut peran menyikapi hal tersebut atau bagaimana Pak? Gitu. Oke, gimana, baik. Pak? Kita di Bawaslu juga menyasar teman-teman, sekali lagi teman-teman milenial. Kenapa kita kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Kota Batam terutama ya, dan seprovinsi Kepulauan Riau, karena kita memang di Batam dan Kepri, tapi se-Indonesia juga kita melakukan itu ya, sehingga giat-giat kita ini lebih maksimal dan menyasar kaum milenial ini yang memang sekarang lebih kepada media sosialnya gitu ya.
ya, karena ada beberapa media sosial, saya tidak sebutkan merek nanti dipikir ini ya, Sponsor. ya sponsor. Dari kegiatan-kegiatan itu otomatis kita bisa mengedukasi ya semaksimal mungkin untuk masyarakat tidak golput ya, menggunakan hak suaranya. Makanya ada Pameo kami bilang sebetulnya tanggal 14 Februari itu hari kasih suara. Bukan kasih sayang Bukan. ya, kasih suara. Karena sayang jadi memberikan suara. Oh begitu. alah, luar biasa loh itu loh ya kan. Karena Iya. biasanya kaum milenial tuh mereka suka tanggal 14 mah mereka pasti udah ngehubungin pacar ya Pak ya kalau kayak gitu kan. Yang ada mereka 14 Februari harus datang ke TPS. Ke Ya, Pak. TPS. Betul. Karena sayang banget kalau misalnya dilewatkan ya Pak. Betul sekali. Dan waktu mencoblos itu tidak terlalu lama gitu Iya kan. sih, bener gitu. sih Pak kalau kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya memang untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Unrika harus tahu ya. Jadi sayang banget kalau misalnya melewatkan tanggal 14 Februari kalau misalnya kalian nggak datang ke TPS. Betul gitu, sekali. Ya. Nah terus saya juga masih ada lagi pertanyaan Iya. Pak, mohon bersabar. Jadi kalau banyak nih ya, ada beberapa sumber yang memang bilang kalau misalnya pemilu ini kadang dinilai kurang berintegritas dan juga kurang demokratis Pak. Itu kalau boleh tahu itu kenapa? Boleh saya tahu tanggapannya Bapak kayak gimana? Kalau pemilu dibilang kurang berintegritas dan kurang demokratis, kan pemilu itu salah satu sarana demokrasi. Betul. Yang ada di kita Indonesia. bilang bukan di Indonesia saja. Di luar negeri yang Di luar negeri menerapkannya. juga melakukan pemilu itu. Bagaimana mengelolanya dan bagaimana melakukannya itu tergantung individu. Makanya kami sebagai penyelenggara semaksimal mungkin melakukan itu sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Ya, baik Undang-Undang 7 2017 turunannya. Kalau kami memang harus ada edukasi juga melalui PKPU, Perbawaslu, belum lagi peraturan perundangan lainnya, itu kami memang harus pelajari sehingga lebih maksimal lagi mengedukasi masyarakat terhadap giat-giat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, gitu. Terus kenapa sih Pak pemilu itu harus berintegritas dan juga harus demokratis? Oke. Kenapa sih harus berintegritas? Karena memang kalau tidak integritas otomatis udah terlihat kan. Jangan sampai Pameo itu dikatakan ya udah ada pemilu tidak ada pemilu sama gitu kan. Iya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Demokratis itu kan sama dengan konteks satu orang walaupun dia berjenis kelamin apapun, mau perempuan mau laki, mau jabatan apapun dari usia 17 tahun sampai seterusnya dengan satu suara satu dihitung satu, itulah yang dinamakan ini. Nggak ada istilahnya jabatan dan sebagainya, dihitung sama begitu. Baik Pak, berarti kalau misalnya begini Pak, Iya. dengan dilibatkannya semua stakeholder Iya. dan juga semua lapisan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, berarti ini kayak gimana? Apakah nantinya proses pemilu tersebut akan demokratis ataukah bagaimana menurut Bapak? Kalau kita berharap memang semua harus demokratis, ya. Kita kan berharap yang baik ya Pak iya, ya, betul. Berharap lebih baik lagi sehingga lebih maksimal lagi. Dan ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai, ini bisa langsung dikomunikasikan kami sebagai penyelenggara pemilu, ya. Karena penyelenggara pemilu itu bukan Bawaslu saja, ada KPU dan DKPP. Dan ya, kalau dikatakan penyelenggara pemilu memang ada 3 lembaga ini. Tapi ya, untuk diketahui untuk pencinta sahabat Unrika TV, bahwasanya pemilu itu domain kita semua. Betul, Gitu. betul sekali. Karena memang satu suara juga berpengaruh dengan masa depan kita ya Betul kan? sekali. Benar, Gitu. kayak gitu. Nah Bapak, saya pengen nanya lagi nih. Berarti kan Bapak waktu tahun 2019, berarti Bapak juga ikut dong? Ada ya kalau nggak salah, benar kan? Ikut apa itu? 2019, waktu pemilu 2019. Iya. Nah, apakah ada perbedaannya Pak? Maksudnya adakah perbedaan yang mencolok antara pemilu 2019 dan juga yang 2024 yang akan datang ini? Oke, perbedaan mencolok otomatis dari surat suara ya. Dari surat suara sebelumnya ada 4 surat suara, sekarang 5 surat suara dengan presiden dan wakil presidennya. Ya, presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, kabupaten kota, ya gitu. Dan itu warnanya juga beda-beda. Apa saja? Ya, kalau misalnya DPR RI kuning gitu kan, terus ada yang merah, biru gitu. Nah ini juga nanti ini nanti biasanya caleg-caleg ini mengkomunikasikan ke konstituennya supaya tidak salah memilih gitu. Kalau kita karena kita tidak caleg, jadi kita tidak mengkomunikasikan secara clear gitu kan. Iya, benar. Tapi tetap
ya masyarakat juga harus aware bahwasanya di TPS nanti ada 5 surat suara gitu tadi seperti yang saya katakan, capres cawapres ya, DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota gitu. Berarti satu orang sangat berpengaruh loh itu. Betul ya sekali. kan? Nah, Iya, jadi sahabat Unrika dan juga sahabat-sahabat milenial ya yang masih pada muda-muda tuh jangan kemana-mana. Jadi pagi-pagi bangun tidur langsung ke TPS. Mandi dulu. Oh, mandi dulu salah. Jangan ini ya. Nanti wangi Iya, kemana-mana ya Pak. betul Ya sekali. Allah, Bapak boleh nggak saya kepoin lagi tentang Bapak nih. Jadi kenapa Bapak kok bisa dari yang istilahnya, setahu saya Bapak dulu pernah jadi dosen, betul? Betul Betul sekali. ya kan? Kok bisa langsung jadinya terjun ke jadi menjadi ketua Bawaslu? Ini gimana Pak ceritanya kalau boleh tahu nih? Sebetulnya kalau dibilang pernah jadi dosen dan jadi penyelenggara pemilu ya, ini satu kesatuan dengan ilmu saya ya. Ilmu ini kan harus updating selalu. Betul. Ya. Kalau kita di dunia akademisi lebih banyak teori-teori, bagaimana prakteknya kita adalah betul-betul di luar gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan selama ini mulai dari 2010-an hingga saat ini gitu. Ya, begitu juga ketika misalnya tidak di penyelenggara pemilu pun saya beraktivitas karena saya pengajar juga di komunikasi ya, baik komunikasi pariwisata, politik, pemerintahan, itu otomatis saya harus tahu bagaimana ketika memang mengajar mata kuliah ini tidak hanya sebatas teoritis saja tapi praktisnya ada. Otomatis kita memang istilahnya masuk sekaligus ke dunia tersebut begitu. Oke, Pak, coba deh. Kalau misalnya gini, ada mahasiswa yang istilahnya tuh mereka pengen deh masuk ke ranah Bawaslu ini gitu. Gimana caranya, Pak? Apakah ada syarat-syarat khusus? Apakah mereka harus lulus kuliah dulu atau bagaimana? Oke. Sebetulnya kalau sahabat Unrika TV ingin masuk atau ingin berpartisipasi ke Bawaslu, kalau dari kemarin-kemarin ya, kalau podcast ini dari kemarin-kemarin kita masih ada rekrutmen PTPS ya, pengawas tempat pemungutan suara. Tapi jangan jangan kecil hati. Sebetulnya mengawasi itu tupoksi kita bersama. Ya, makanya bisa ketika misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan, ya misalnya caleg, partai politik, pasangan calon melakukan sesuai yang tidak sesuai dengan peraturan, bisa mengkomunikasikan ya ke Bawaslu, baik itu tingkat tadi ya ada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota gitu. Sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan, bisa diproses ya. Kalau memang mau melaporkan langsung ini lebih baik lagi. Kalau ngelaporin langsung kemana? Otomatis ya bisa ke Panwascam, ya bisa juga ke Bawaslu Kota. Gitu. Oke gitu. Nah kan banyak tuh info-infonya kan. Jadinya kita tahu nih kita harus kemana. Iya betul gitu. sekali. Nah Pak, ada nggak pesan-pesan dari Bawaslu nih untuk sahabat-sahabat Unrika? Oke, untuk sahabat Unrika TV, memaksimalkan kreativitas, memaksimalkan jati diri, dan untuk kemajuan pribadi harus diutamakan tanpa meninggalkan siapa kita. Itu saja, terima kasih. Nice, ya ampun Mbak Reza. Pesannya dalam. Terlalu dalam kali ya? Bapak nih ya Allah. Bapak kalau begitu terima kasih banyak nih Pak atas kehadirannya Pak Reza ke podcastnya Unrika TV hari ini. Sumpah ya Allah. Sebenarnya sih kalau kita lagi di luar mah kita lebih meriah ya Pak. Iya betul sekali. Tapi ya nggak boleh. Nah jadi Pak next time nanti saya undang lagi, kita nanti berbincang lagi mungkin juga dengan tema-tema yang lain. Kalau untuk hari ini kebetulan kita mah masih bahas tentang pemilu ya Pak ya. Nah oke kalau begitu terima kasih banyak Bapak untuk kedatangannya, sehat selalu Bapak. Amin. Semoga nanti di podcast selanjutnya nanti kita bawakan lagi tema-tema selanjutnya ya Pak ya. Oke baik kalau begitu sahabat Unrika yang saya sayangi. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Unrika TV dan juga jangan lupa untuk share. Selalu share video-video yang ada di Unrika TV ya, biar kita ya naik dong ratingnya. Terus juga jangan lupa di like video-video podcast Unrika TV yang sudah kami upload. Oke.
Kalau begitu sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya hostnya Rima yang Ramli pamit dan juga Pak Reza sebagai Ketua Bawaslu juga pamit. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sahabat Undrika TV, kreatif, unggul dan mandiri. Bye bye.